Pemirsa, tragedi Kanjuruhan menyita perhatian menyusul tewasnya ratusan supporter Arema usai laga pada 1 Oktober 2022 lalu. Fanatisme pendukung yang berlebihan ditambah cara penanganan supporter yang menuai sorotan memberi pelajaran penting. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana agar kasus serupa tak terulang kembali? Selengkapnya dalam laporan utama, tragedi Kanjuruhan jangan lagi terulang. Sepak bola tanah air tengah berduka. Laga klasik Arema FC versus Persebaya Surabaya yang semestinya menyuguhkan tontonan menghibur justru berubah menjadi pemandangan mengerikan. Ratusan nyawa pecinta sepak bola melayang akibat ricuh yang pecah usai tuan rumah Arema FC takluk 2-3 oleh tamunya Persebaya Surabaya. Buntut dari tragedi ini, penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan disorot. Sebab bila mengacu pada aturan FIFA, selaku Federasi Sepak Bola Dunia menyebutkan bahwa penggunaan gas air mata di stadion tidak diperkenankan. Sementara, petugas berdalih penggunaan gas air mata untuk meredakan kericuhan supporter. Persoalannya, gas air mata tersebut tidak hanya diarahkan ke supporter yang masuk ke lapangan, namun disebut-sebut juga menyasar ke tribun penonton di Stadion Kanjuruhan. Situasi inilah yang kemudian dituding sebagai pemicu kepanikan yang membuat penumpukan massa hingga kemudian banyak yang terjatuh dan terinjak-injak. Protap yang digunakan dalam pertandingan Arema melawan Persebaya menggunakan protap penanganan demonstrasi, gitu kan. Tapi polisi tidak serta-merta bisa disalahkan. Kenapa? Karena bisa jadi polisi tidak tahu ada FIFA Safety and Security Stadium Regulation yang harus dijalankan di sepak bola. Di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata api dan juga gas air mata tidak boleh masuk dan digunakan dalam pengamanan sepak bola. Permasalahannya, tahu nggak polisi ada aturan itu? Ada kekurangan, kesalahan, kelalaian dari panitia pelaksana, badan pelaksana, dan klub. Ada juga kesalahan dari ketua panitia, panitia pelaksana dari pertandingan Arema melawan Persebaya. Dan juga kami melihat ada kesalahan, kekurangan dari security officer di dalam kepanitiaan ini atau steward. Kepada ketiga ini kami menjatuhkan hukuman sesuai dengan kode disiplin yang ada. Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Penggunaan gas air mata oleh aparat tidak hanya membuat panik supporter, tapi juga menyebabkan sesak napas. Situasi ini bertambah buruk tatkala supporter kemudian berdesakan menuju pintu keluar. Karena ini serbuk yang diberi kekuatan yang sangat besar sehingga menyerupai gas, itu bisa ke mata. Tentu saja zat kimia, zat berbahaya kalau mengenai mata akan menimbulkan iritasi, mata merah, mata sakit, dan lain-lain. Tapi yang kemudian menjadi masalah yang cukup kita khawatirkan apabila ini terhirup. Zat kimia ini terhirup, yang terjadi adalah terjadi iritasi. Iritasi di saluran nafas. Dan ini akan membuat saluran nafas menjadi sembab atau bengkak, sehingga saluran nafas menjadi menyempit karena dindingnya iritasi, inflamasi. Selain penggunaan gas air mata, tragedi Kanjuruhan juga menguak sejumlah catatan, yakni mulai dari waktu pertandingan yang digelar pada malam hari
hingga jumlah tiket yang dicetak melampaui kapasitas supporter di stadion. Ketika ricuh pecah, situasi tak ideal inilah yang dinilai memperburuk keadaan. Kelalaian oleh semua pihak, makanya saya mengatakan ini merupakan dosa berjamaah gitu kan. Kenapa? Yang pertama, orang menganggap ini hak tanggung jawab polisi. Polisi tidak serta-merta bertanggung jawab terhadap kasus ini karena banyak pihak yang terlibat di dalam. Soal keamanan misalnya, polisi dari awal lewat surat tertanggal 18 September 2022 kepada Panpel Arema meminta agar pertandingan yang dimainkan jam 20.00 dipindahkan sore hari. Dengan alasan polisi adalah untuk menjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan lebih mudah penanganannya dibandingkan main malam hari karena orang pastinya sudah lelah dan waktu sudah gelap, sehingga penanganannya pasti susah. Tapi surat ini kemudian tidak digubris oleh PT Liga Indonesia yang menggelar rapat bersama PSSI dan juga broadcaster. Demi jam tayang, kemudian kita mengorbankan keamanan dan keselamatan orang. Permainan sepak bola kalau tidak ada penonton tidak seru, tidak hidup. Persepak bola kalau tidak ada supporter tidak hidup. Makanya ada pertimbangan pergeseran sudah disepakati oleh pihak kepolisian dan pihak Panpel sehingga dibuat malam. Karena Indonesia penduduknya sangat menyukai sepak bola. Pada jam-jam tertentu masih banyak bekerja dan main malam sudah lama Indonesia lakukan. Tidak sekarang aja dan sudah bergulir sekian lama. Tragedi Kanjuruhan dengan cepat mengundang perhatian dunia. Presiden Joko Widodo pun memberi perhatian khusus perihal penanganan kasus ini. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Tragedi Kanjuruhan menorehkan catatan kelam sepak bola tanah air. Lantas apa yang harus ditempuh agar kejadian serupa tidak terulang? Inggris juga ada masalah ketika terjadi tragedi Hillsborough, semifinal Piala FA antara Nottingham Forest berhadapan dengan Liverpool yang menewaskan 96 orang. Setelah itu, Inggris dengan pemerintahnya dan juga PSSI-nya, FA-nya membentuk yang namanya Football Spectator Act. Regulasi supporter yang di situ ada hukuman tegas buat supporter yang melakukan aksi vandalisme, anarkisme akan dihukum, dilarang seumur hidup untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion. Dan semua terdata dengan baik karena ada kartu anggotanya. Kemudian Football Spectator Act juga mengatur soal kapasitas dan kualitas infrastruktur stadion. Artinya stadion yang tidak memenuhi syarat tidak boleh menggelar pertandingan sepak bola. Komdis hanya mengadakan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan. Kesalahan-kesalahan itu nanti akan ditangani oleh pihak investigasi lainnya tentang pengamanan ini. Kita akan menghukum anggota PSSI komite yang terlibat dalam persepak bolaan. Nanti ada pihak lain yang akan mengusut ini. Kesalahannya mungkin dipidana, ada. Kemungkinan itu pasti ada. Mungkin unsur kelalaian atau apa segalanya nanti itu urusan kepolisian, urusan tim lain. Kita akan melihat bagaimana Panpel ini bekerja, bagaimana pertanggungjawaban klub ini. Kalah menang dalam sebuah kompetisi normal adalah biasa. Semua pihak semestinya dapat bersikap sportif. Bercermin dari tragedi Kanjuruhan ini, kapan sepak bola tanah air benar-benar bisa menjadi hiburan rakyat yang menyenangkan dan aman? Rasa-rasanya masih menjadi angan-angan besar.